أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyara. Wal maqalatu ti makalah al hadiyata asyarata kang nomor 11. Iku ane Nabi sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iku dawuh. As-shalatu imaduddin. As-shalatu ta salat utawa nglakoni salat utawa merjuangno salat. Dipandangno salat. Iku imaduddin iku dadi cagak agama. Padahal malih as-shalatu te nglakoni salat utawa menengi salat utawa mbela-belani salat iku imaduddin iku dadi cagak agama. Asluhu tegese dasare din. Fakiwa mudini mongko te jejeki agama iku lae ora ana apa kiwa mudini iku ila biha kecuali kelawan salat. Dene nglakoni salat jadi ana salat fasilitasi salat supaya kabeh. Kama annal baita kaya sak temene omah. Iku layakum iku ora jumeneng apa bet, ora jumeneng illa ala amudi kecuali ngatasé saka-sakane bet. Faya mongko te salat tahqiqon niku nahqiqno. Nahqiqno wujudno lil ubudiyati maring sifat kemawulan. Dengan salat wong ketok kawula tenan sungkepan ning pangeran. Wa adaun lan nekani li haqqi rububiyati maring hake kepangeranane Allah. Lawa jami'ul ibadati utawi sakabehane pira-pira ibadat iku wasa iku pira-pira lantaran. Iku wasa iku pira-pira lantaran ila tahqiqi siha maring nahqiqno rahasia-rahasiane salat. Terus niki kula terangaken nggih masalah salat imaduddin. Kula niku lami sangat duwe pikiran niki dan ini pasti benar. Sing darani salat iku nglakoni salat. Ya sing darani salat iki nglakoni nopo? Salat. Kados kula mulai takbir ngantos salam niku jenenge nopo? Salat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan itu ora iso salat. Awak lemes iku ngadeg kaya ora iso apa meneh napa? Salat. Sehingga ada wasail wong kon mangan ben kuat salat. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini nih, pengokno tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Gusti tiang-tiang Mekah utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam niku paringi kelar mangan. Ben nak kelar mangan iku ben kelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu tidak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non-muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya dekne dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti sakniki. Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak nopo. Wah, ratri mau sholat dilarang. Nara sholat reso jadi presiden. Jadi saya sholat malah bupati kok ora sholat, terus ngarah dipilih, gubernur kok ora sholat. Lho, ngarah dipilih. Ana cawayu sholihah kok sing lanang ra mbebo sholat, ya ora payu.
Iku keterusan paham. Tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqamis sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim nyontohkan kekuatan ekonomi bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarat, harus ada materi fisik yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallahum. Jadi kira-kira perasaan kula ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Coro alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Ba'da fathi Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik yo mari sholat itu ranggo tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras wedok ya ujug kan nanti pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujug-ujuban, pokoknya ngomong apa? Ilmu. Ora usah terus ngrasa suci dhewe yo ora. Wong rom ya lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin, rabi yo iso, wayo yo iso, itu berarti jos beragama secara nopo benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sementing itu wani. Lho kalau di kanca bojone loro telu itu langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kondang tenan. Rabi langsung akeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora ana iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat. Fasda gimana kok? Tumma. Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu dijeng wong. Sekira-kira malah rada di. Golek bojoe wong ra sholat saiki kangenan. Musibah. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusuk, sawangane tambah gampang rapi. Jajal misalnya Mustafa nganti badhuke ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah sujute urung ngecap. Urung iki kaya kan sah ta ora wayah dengan badhuk ini. Maksudnya dong meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih itu. Coba dekne wis abid. Ngoni syarat sugih abid tok. Wis pokoke lakoni wis nawani ya. Tapi ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ning isor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutin di rumah masing-masing, la tadharu biya syiar, yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Jika kata Imam Haromen, kowe sholat jamaah, maksudnya orang sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah.
Tapi ijek qatalahumul imam. Dan Imam Haramain mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerduwo. Nah, kon nggih musola di situ, dibikin. Yo gerduwone mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu makhluk sujud. Makanya kata Rasulullah wajulat lanal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardut melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewu ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, anggere orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun enggak jamin ada apa? Enggak ada wali, tapi enggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga agak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kira saya angger sego nasi ibad ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan kualifikasinya saya. Sholat itu iso bener itu baru kayak wong akeh. Dulu itu sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab namanya ini disertasinya doktor profesor namanya Ibu Muhammad Dib. Kalau nu kenal sama orangnya dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rajab. Abahnya itu profesor terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikhu Imamil Haramain. Kebetulan saya pernah ketemu saya beli kitabnya mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya fikhu Imamil Haramain. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haramain itu gurunya Imam Ghazali. Wah itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mati deh. Dia udah bener Mekah, mulang ya swawur-awuran, ngawur wong alim terus coba apa yang tahu. Maksudnya ngawur itu, panjang bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budak itu ora peduli. Mulanya tak terjemah ngawur, orang kau ngawur orang biasa. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budak dari kata apa? Sumun, nggak mau tahu. Mulang deh di Mekah. Ini dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing gudeng yo wae. Ae mulang ya di jalan. Bareng Mekah wis ruwame ilmu pindah nang Madinah. Gak trimo deh nang Madinah mati ilmu. Mulane digelari imam nopo? Haramain. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mergo digerakkan oleh imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kuwasa repot jadi Haramain kuwara sepok. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wol karena ngejeni Imam Haramain, ngamukan wong. Ya itu, beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua enggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Haramain. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Riyayatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haramain. Haramain itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haramain itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Pokoknya menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetep keramat terus. Bukan ngamuk ya, gue caci cilik. Ya apa ya, kayak stres nih, modelnya ngamuk enak wong alim itu terus kayak mergo-rondo. Tapi ngamuk wong alim itu duwe napa? Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak.
Makanya dimulai Nabi Ibrahim ketok anak beliau Nabi betul ngendikane Robbana liyuqimus shalah. Supaya mereka melakukan sholat, cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan. Karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Robbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti fas sholat maksudah tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangane enak. Berarti mangane itu tujuan, sholatnya itu lan. Wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kena buka Ramadan. Niku cara aku apik mangan sih. Aja sok khusyuk terus ora usah mangan. Ben mangan sik ben salate tenang. Ayo salat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, salate mau lantaran. Usum ndi nek kene kowe. Usum. Salate ora wali-wali. Tak delok raine ku durung wali. Mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali. Supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari, sarannya Bukhari. Itu nabi-nabi saking senengnya sholat. Kata Rasulullah, wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di tag hadis, saya ulang lagi ya, di tag nama hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati hanya selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan bihajarin, sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira? Gak buanter, wong Arab loh, ojo wong Arab wis bar mangan, ojo. 100 kilo. Hah? 100 meter. Nek watune cilik tak gede. Nek watune gede kok. Ajak matematika jebro. Gak piro, 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nate teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Said Muhammad dalam Mafahim Ajuban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat, ngendikan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Imam besar kanjeng Nabi maksudnya ngono Bapak. Kowe aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin itu, yang di Tarhim itu. Di Tarhim kan diterangkan loh, yang ada tuh musola-musola yang masih pakai Tarhim itu. Watakot gam tali solati, fasolah wa antal seperti terus watakot gam tali solati terus wal antal apa? Imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu Nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ketika nih, saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal kata Nabi. Dan saya melihat para nabi itu sholat di kuburannya. Terus kata Nabi ini, wa ana akramu ala Allah, dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah untuk membiarkan saya 3 hari meninggal kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayit, maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut, paling banter mau tolong. Aku ku izin mbek pangeran, terlalu terhormat pangeran. Kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat.
Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat. Wa ana akramu ala rabbi. Setelah saya meninggal gini, walam usolli ba'da salasin. Kemudian saya ada sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat. Nah saya ini gue iso sholat udah spring susu. Ya Allah, alhamdulillah dan sampai sejak urip besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling bener. Itu awal-awalnya gitu. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, wis iki jenggoten wis sunah Rasul tuwa wis bener. Tapi engko tajwidnya kalah mbek Ki Fuad misalnya. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sakjane apik aturan itu, tapi kan sini ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parah pangeran jare Nabi wong fakir. Wah, seset barakah. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul qauma aqra'uhum likitabillah, yang paling berak imam itu yang paling akra, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling agam hijratan fikih kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar tok harus tahu apa? Maknanya. Karena kalau enggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Budi. Misalnya ana wong wacanane apik terus waqafe ngene. Innallaha la yastahi terus waqaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik mbok yo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang waqafe iku fatal. Ya ono sing waqaf ngene misale. Apa itu? Innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula niku cara pantes ku ape ngarang Bapak Kofasol, tapi kira-kira do angel bali lho wis rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu udah hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya ning gone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhraje tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf indah wa la yastahi. Ya prono. Tapi zaman sing iso sempurna iku sapa ya sudah iki tampa wae sing zaman akhir tampa wae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol. Karena sekali salah itu fatal. Pemene wakaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika alladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya malah tuhu malaikat Jibril. Mergo niku ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Neraka halus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu gak ada kitab karangannya Hasan bin Hadi Asegaf. Saking judulnya kitab Al-Jawharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraahnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking duane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asegaf. Itu orang sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan gini. Saya ngapal kitab pun nem wakaf tok dakhalal jannah saking mangkele wong wis ora belajar roh tok 6 sangka wakaf iku dakhalal lah aku apal ae ketan jadi potensi mlebu swarga itu tinggi lah karena 6 ae swarga kula puluhan mungkin ratusan karena ya tadi fatal kalau enggak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir ki ape opo? Wong-wong ora sempurna. Ya sudah enggak apa-apa, sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut tok. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semenjak iku ora ono seleksi. Mane kula nu salat temu titi makmum wiling-wilingan nak imam ora usah diseleksi. Pokoke KPU wae. Dadi kula wis anggere ana wong imam ya. Hingga detik ini kula sering makmum. Kalau sampai kapan-kapan nak tua yang imami kapan-kapan, tapi saat ini sementara makmum wiling-wilingan nak sholat itu sesuatu yang baik, bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan, ketika Sayyidina Utsman dikepung oleh orang-orang Khawarij, semuanya itu rusak, terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan karena orang soleh-soleh itu dikepung, diimami mubtadi, orang yang sangat berdua, artinya mau berdua, sangat berdua.
Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh. Said Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung, termasuk Sayyidina Utsman, Said Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu di gedung. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman. Ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hum. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik, ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rugen ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lalu pas itu ya pas rata anut tuh. Pas sholat, kayak Mustafa itu pas sholat ya tak anut. Tapi nak pas turu ngaji ya rata anut. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik, kecewa ya bolak-balik tapi adas. Lalu kalau mantep dosa kalau di sepuro, kalau husnudon be pangeran, pangeran dawuh anak idagoni. Kalau nu zaman melarat, saya kira orang juga tapi kalau niren tuh yang melarat di bangsa ini. Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kalau riyen zaman melarat tuh di santri, jadi sepakat kiai, jadi melarat lah. Lho kalau zaman melarat itu kan ngorek kitab mahal, kitab tertinggi loh. Setelah Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab itu kitab. Banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji saya mahal, padahal tamat aliyah sarang. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal. Saya kira tak dono nasoil bibat. Lagi nak gelem sorokan loh, tapi ya kayak semua cowok tak balenin nih mulang nopo mahal gitu. Tapi sekali raiso tak usir. Itu makmum. Lala itu lumaku itu bada subuh sama naruhan bada subuh. Pas antara Pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi itu wajib Jumatan. Kulo niku wedi pangeran, Mas. Senajan tono kaul-kaul sedarane musafir oleh ninggal apa? Jumat wong kula musafir tenan, misalnya kula teng naruhan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetap medem. Padahal gue kerdus kali perjuangan sholat. Dan wudune ku ning kali. Sing Jumatan mu 16. Imame maca Fatihah kok wong jihad, yakin. Aku sih yakin pangeran ra nampa ora mentolo, wis aku yakin aku ya. Wadi ya wis. Walhamdulillah. Yakin sekali jauh. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ana wong makhrote apik tapi engkek, makhrote keliru tapi jihad. Bayangno wis gak mentolo lah pangeran nolak iku. Betul dina Yuro, aku sholat nganti nangis. Sampai dong aku tak rubah ya Allah. Anta akramu min anta rudda sholata rajul. Jenengan terlalu mulia untuk menolak. Kulo sing menusati kulo atos, umpama kulo zuri mawon kulo tompo. Jenengan Rahman Rahim. Cek tegane jenengan batal lo salate tiyang niki. Empun Gusti jenengan tompo mawon. Mun nak boten ditompo kulo ora rasa tompo pisan wis. Insyaallah. Tapi kalau tetap wajib no makhraj, ini mau cerita, kira usah melok-melok, ojo terus sensitif. Kok cawe wedok ya sensitif. Gus kok gak wajib no makhraj, sembrono, gitu tetap wajib makhraj, wajib. Cara Imam Jazari sebuti wahakadha menyu ilain apa wasolai. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu nggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang, baidun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya 2 itu ya ada. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu ya ada. Dan dia yakin kalau imamu qari'in bi ummin itu tidak sah. Wong dene iso ngaji mahal di dadi roh. Wong korek mak ngomong ummi iku. Dene ya ada. Tapi aku ra ya ada. Ora pernah sama takok Gus lha jenengan mboten ada. Aku nak ya ada iku mari takabur. Kaya salat wong ora ditompo. Wis aku spekulasi kok sowan pangeran atok ra takabur dibang ya ada. Terus kowe ya tetep ya ada ora usah. Tapi ada iku sampe isin mbek pangeran. Gusti jenengan iku wong mulia, zat sing mulia. Gak mungkin lah nolak salate tiyang niku. Wis 16 lah, Bos. Dadi aku ra ada iku kuwatir ujug kuwatir takabur mosok pangeran ra ngesano. Salate wong sing jihad mo. Obar runtuh sing manah delok sakit. Lah maca Fatihah ngono geger. Kok wong kelahiran kok wong kelahiran. Angel temen contone. Nah,
Mbok niku akhirnya makas tu sini. Nah saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak dunya mesti kembar. Pas niku kula ya ora roh takbir. Alal hak pas itu saya enggak tahu takbirnya. Bahwa sholat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya Dunal Arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab. Ya era-era sekarang itu dapat kitab. Namanya Tazkirun Nas. Dikarang seorang Habib alim alama. Namanya Tazkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya Dunal Arba'in enggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa? 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah, kata beliau cerita, sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di Abad, itu makmumnya mau 11 Jumatan. Terus ditanya sama muridnya, ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap Jumatan di sini? Ono aku podo mek wong 1000. Jadi ya, dari akhirnya ono wong makmum alim bisa anggap aja ono wong. Tangan-tangan dia bener. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Berarti bandrole wong alim sitok iku udah karo wong. Lah aku GR dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale aku ra 1000 nak trimo 20 cek. Sila-sila. Buate cek ono lah nak trimo 50 lah cek ono lah. Wis. Tak dongkak wis. Karena tadi ini penting ya, supaya kita ini tidak angkuh. Ada dalam konteks ikhtiyat memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saya kira ono wong makhrote apik mau digo qiraah engkek. Bariku untuk hadiah umroh. Berarti ndek nek ngitmai Quran nak trimo entuk. Kowe ngerti entuk itu mendapat. Ya to. Tapi aku ora muni haram lho. Ono wong qiraah apik, makhrote apik. Engkek juara qiraah paling untuk umroh. Diundang presiden, diundang menteri, amen kiroah ning kabupaten, entuk. Imam masjid iki macane keliru, tapi mungkin pendiri masjid, mungkin si digowi wakofan tanah. Dekne macane Quran ra fasih tapi memberi ke Islam, tanah diwakofno ke masjid. Nunggoni masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk apa kok Islam. Kowe pinter tak entuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makrojem, tapi pertama wonten masjid iku kula. Lah sing fasih makrojem kowe kok fasih makrojem. Hadiah yo untuk umroh. Ya wis umroh ae. Swarga ben digo wong iki. Kena dikonokno pangeran. Ya aku ora bayangno tenan iki misale. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tantuk. Ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yunfikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lho kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran nganggo dhuwit kula. Ya sebagian diuruni donatur, sebagian dhuwit kula. Mergo kula isin, kula wis sering disalami template tiyang. Sehingga saya harus pernah memberi Quran. Di puluhan juta, boten sak juta orang. Karena saya malu sering mendapat dari Quran, saya harus memberi. Kula nu kono kitab wong nganti lali jumlah. Saking saya ini biasa kecelok wong alim untuk salam template. Masa saya tidak memberi? Karena tadi, sing tok ganjaran itu memberi, yunfikun itu memberi al-yadul ulya khairum minal yadis. Nah, tapi nek aku misalnya Quran diwaca tenanan, juara lomba untuk umroh, untuk penghormatan. Ya ora haram, nak harame ora kan. Tapi kowe wani ketemu pangeran hubunganmu mbek Islam mentuk kowe wani. Nak wani ya monggo. Mana kula niku jauh Gusti kula siap. Kula dikonco goblok bolak-balik kula ya wedi gara-gara apa? Goblok, yang ngaji nih kula is goblok asli goblok tuh. Tapi ning kampungnya iku pendiri masjid. Tanah yo dekne imam pertama yo dekne. Nak cerita mbek aku traweh tak tili iku ping 8. Lah kowe iku Muhammadiyah TNU ya NU. Traweh kok 8. Alah Gus. Malah pertama ku diutus Gus ngaji papat ora apa-apa sementing salat terus. Lah Gus Naji tetep wong alim. Lho Gus Naji lho. Wong alim keras lah tetep. Sowan Gus Naji. Gak apa-apa papat sik 8 tapi niate aja traweh. Pokoke Ramadan mbek ora ono bedane. Jadi pertama gawe traweh terus muda 8. Muda 8. Wingi tak tiliki wis 20. Goblok bocah. Tapi pendiri masjid. Kowe pinter disewa masjid kabupaten untuk servis ayo. Untuk upeti lah sampean. Ya apik wong siar. Lho kula ya seneng kan, tetep ana wong fasih maca masjid kabupaten seneng. Kowe aja darane aku drengki, kula ora potongan drengki. Tapi nek dekne ku mau luhur ngrasa penting kanggo Islam tak protes. Banyak di dunia sana orang yang memberi Islam. Mbok yo mikir. Kadang sing bodoh memberi kita
menerima. Mulane kula suwun, saiki ibadah wis biasa wae. Akhirnya bocah itu santri kula, nanti derek kula teng Jogja. Wami derek. Kula nganti saiki nek salat ya makmum beden. Aku ya meniku. Aku anggap makmum beden Gus, kula niku mulai teng Jogja bertahun-tahun kula salat makmum. Gus kali-kali jenengan imam kula. Aku wis imam, kowe nek mau ngaji mbek aku. Mosok imam kok bola. Dadi kowe sampeyan ku keren, tau ngimami wong alim dadi ono keren. Jadi kok Mustafa Gus Pak jare sapa alim, tak salat makmum aku. Utawa ngene lah Mus, salate ku anut aku. Rukuke wae ngenteni aku. Lo masyhur, dadi sahabat sing kasil imami Nabi ku mung sitok jenenge Abdurrahman bin Auf sinten? Abu Bakar pernah ngimami kami kan gak sido masyhur Nabi gerah salat nang masjid di imami sinten? Abu Bakar. Pas Abu Bakar mon takbir, denger ada suara Nabi terus Abu Bakar tak akhara mundur terus Nabi akhirnya maju. Tapi Nabi maju pun sempat ngendikan memberi isyarat ankum maka anak kamu di situ saja. Yang kasil pernah jadi imam sukses Abdurrahman bin Auf dan ini jarang masyhur. Abdurrahman bin Auf itu di perjalanan dengan Rasulullah banyak orang. Nabi itu kan fanatik awal waktu sehingga ketika Nabi nggak ada juga entah cari apa gitu. Sholat masuk terus sholat. Sehingga Imam Abdurrahman bin Auf setelah 2 rakaat Nabi datang diterus nawa. Makanya dengan ilmu hadis ana naduman walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Rasulullah itu nggak pernah sukses jadi makmum kecuali makmum Abdurrahman bin Auf. Walahul fadlul abad gara-gara itu punya keutamaan sing selawas-selawas. Mulane Abdurrahman bertakwa imam, "Wah, kira tahu imami kaji." Aku tahu. Sukses pisan nganti salam. Jadi takut, lha kok yo roh Nabi ra. Yo roh. Ya ana sahabat iki. Nah, Abu Bakar kan terlalu sopan, jadi mundur. Abdurrahman enggak sekali-kali. Cara Jawa kapan meneh. Makanya dari hadis ada walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Rasulullah enggak pernah sholat makmum sukses sampai salam kecuali di belakang Abdurrahman. Wah, bicara Nabi cek sugeng ya keren Mustafa. Terus kembali lagi ke sholat jamaah fadilahnya. Dulu sholat itu kok cacilik. Cacilik itu ya cacilik. Mulane kula ngaji teng putih-putih cerita. Nah ana cacilik nyelip imam ku barno iku niru sahabat radhiyallahu anhu. Dadi itu sholat tuh kene iki, Pak. Sampeyan lha ya termasuk ini cerita yang Fiqhu Imamil Haromen. Saya baca itu pertama ya di Fiqhu Imamil Haromen. Jadi misalnya Mustafa jenggot ini, Mustafa khusyuk ini, Mustafa ini. Khusyuk itu hebat atau tenang. Aku yakin khusyuk rukin. Wow, khusyuk rukin. Wong nganti lemu tawakale luwih dhuwit. Jadi jare Imam Syafi'i iku ora ana mlebu swarga lemu iku cepet. Wong mlebu swarga iku nak lemu kangilan, kecuali Sito Muhammad bin Hasan Syaibani. Ulama lemu semenjak itu ulama lemu gak apa-apa. Satu ulama sing lemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani masyhur. Liyane ku ora. Semenjak itu seorang ulama lemu terus gak niru ulamae niru lemu. Dhisik salat ngene kan. Dadi misale Mustafa makmum. Ya ono Rasulullah pasti ku sugeng. Rasulullah dan ngimami. Terus Rasulullah sudah rakaat ketiga keempat. Faja ajain orang datang. Terus tanya dengan isyarat, tadi sudah sholat berapa? Fa'asyaru ilaihi angkada. Sudah 4 rakaat. Lalu ini terus takbir diselip. Jadi Rasulullah bisa diselip. Jadi misalnya Nabi kok tahiyat akhir, Allahu Akbar, yo terus rakaat ula, rakaat saniyah, rakaat saja disebut. Nganti menangi Nabi tahiyat akhir. Jadi saya sholat itu model kok. Kok Nabi salam ya melok salam. Jadi kok cacilek. Batinku kok cacilek-cilik. Mulane cacilek sing model ngono iku disalahno iku niru. Jadi sholat modifikasi masbuk model ngene iku model baru. Jadi rodok bid'ah lah modelnya. Walhasil terus itu dibiarkan oleh Rasulullah, dibiarkan berjalan berbulan-bulan dibiarkan. Pokoknya anggere ana wong salat karek takok Nabi mau wis piro dijawab lho isyarat. Ya wis terus takbir. Terus kaya wong awam-awam ngono ya. Ning ndi wong awam ngono ya. Nyelip apa? Imam. Kok nek loro ya wis terus ngikuti rutene ritme ya. Sembrono tenan. Itu berjalan.
Suatu saat ada Mu'ad itu terkenal afqahus sahabat, termasuk sahabat yang terkenal ahli fikih, masyhur. Terus Mu'ad ini bikin model baru. Dia datang, ya tanya juga sama sahabat, Nabi sudah berapa rakaat? Dijawab 2. Ya sudah, Nabi Mu'ad terus takbir, terus langsung ngikuti Nabi. Ngikuti Nabi karena dia terlambat berapa? 2 rakaat. Kemudian setelah Nabi salam dia nambah 2 rakaat. Dan itu Mu'ad yang disalahkan orang banyak karena bid'ah ya, hal baru itu. Nah, setelah itu Rasulullah besok cara Jawa kok rame-rame ono apa? Ini Mu'ad bikin model baru ini. Model baru itu yang kayak kita sekarang itu model. Akhirnya Nabi benarkan Mu'ad. Ya begitulah yang benar kok kayak Mu'ad. Terus Nabi sebenarnya dengan man adroka imam nggak ada, terus ikuti saja, terus nanti menambah kekurangan. Semenjak itu jadi model sekarang. Itu pun kita bisa barokahnya jamaah. Nama barokahnya? Coba orang-orang masbuk yang di kota-kota kan gak tahu ngaji takrib, gak tahu ngaji mu'in. Kok iso nambahi masbuk? Mergo ono sing kancane sing nyontoni. Kancane ngerti-ngerti bener. Padha ora ro ngajine tapi ujug-ujug. Iku barokah jamaah. Nggih mboten? Wong awam kan yo ora iso ngaji, tapi nak nambahi masbuk kan bener mergo roh. Mulane kiai barang kesunatane kadang tahu karek ben nyontoni carane masbuk, malah kiai ini ora tau karek. Nah kiai wis bener terus karek lah bener go nyontoni carane masbuk. Lah nek kiai ini ora tau karek sing nyontoni masbuk pertama kok caci cilik bau terus piye. Main salib. Paham? Ya dadi eling-eling mulane ngaji ya. Dadi Rasulullah saking senenge salat. Setelah beliau wafat atau bahasa pasnya itu intaqala ila rafiqil a'la, cita-citanya sholat. Jadi saya terlalu terhormat di mata Allah sampai aku dibaro 3 dino kok nyuwun sewu cara Jawane nyuwun sewu bahasa kasare mosok aku kabudut ngenteni kiamat terus bubuk-bubukan tok. Siku gak ora aku lah, bukan gue, ora aku. Aku tetap kepengin ku sholat. Jadi setelah Nabi cerita Nabi Musa yusolli fi qabri, Ibrahim yusolli fi qabri, semua para Nabi yusalluna fi quburihim. Terus ngendikane Rasulullah, dan saya terlalu terhormat untuk jadi kamane Nabi aku kok bar kapundhut keturun 3 dino terus ora apa-apa iku wis kesuwen. Terlalu lama lah bagi saya untuk dibiarkan Tuhan begitu-begitu saja walam usolli dan saya ada sholat. Coba kayak apa Rasulullah? Jadi kamane cek emane nganti 3 dino nganggur ning kuburanmu bubukan gak sholat. Dan itu ada di kitab Fathul Bari, makanya sholat itu luar biasa. Ya tentu supaya kita ada bosan ya terus sering-sering. Tapi orang seringnya itu demi pas sholat itu enak. Ojo kok orang sering mergo mangkel abe sholat loh. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho kula nak sholat aja itu jarang banyak-banyak, paling 2 rakaat. Tapi kualitasnya bagus tak jamin. Timbang kowe 7 rakaat tapi ora jelas. Jungkir balik itu. Tapi kita ijazahi, sholatem kelirulah tetap pengiran. Nganggo ilmu Abu Dzar. Abu Dzar lucu meneh. Makanya apakah sahabat itu bermadzhab? Jawabannya enggak. Nak cari Imam Syafi'i, sholat itu harus ditentukan zaman niat. Kalau 2 ya 2, kalau 4 ya 4. Karena sholat itu harus dengan apa? Niat. Dan niat itu sarannya menyatakan ini fardu enggak, sunat enggak, milih berapa rakaat. Kan sholat sunat lail itu kan bebas, dimulai 9 rakaat langsung. Boleh dipotong per 4 rakaat, juga boleh dipotong per 2 rakaat. Tentu yang hadisnya paling banyak mutawatir ya as-sholatul laili masna dipotong per 2 rakaat. Tapi Nabi pernah juga 9 rakaat langsung tambah apa? Tahiyat. Sehingga kan orang ngesahno iku ya keliru juga iku riwayat napa? Riwayat. Abu Dzar itu dan itu harus kamu putuskan di niatnya. Tapi Abu Dzar itu pernah sholat di Masjid Aqsa. Dia sholat lama sekali. Muridnya ngenteni iku nganti bingung. Iki wong iki salat ora barbar. Sesuai terakhir ditanya, ya Abu Dzar, kam tu sholli. Atadri kam sholaita. Jenengan pirsa wau salat ping pira? Gak aja. Lagi nawa hayati. Tapi aku ya ora roh tapi pangeran pirsa. Sementing kan pangeran, saya biji pangeran, aku ora roh Allah, sementing sing biji. Makanya Imam Syafi'i itu ngeper, apakah niatul fardiyah juga harus ta'yin ada di rakaat? Ini di kitab loh, di kitabnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, mestinya ngono. Tapi aku diriwayat ke Abu Dzar, dia ini aku raro jumlahi rokaat.
Yo wal amal kata Imam Syafi'i, amalnya anut kiasku yo niat. Tapi nak kowe wis isek mek pengiran terus ora jumlah ya monggo sanggup ae kaya Abu. Ya. Tapi ora krono mikir utang iki pancen asik. Tapi lali kan berkecamuk sana. Lalimu wis ora mlebu kias iki. Jadi Abu Dar jare. Ya Abu Dar, tadri kam sholaita. La adri, tapi walakin nawa ya adri aku ora roh, tapi Allah itu. Yes. Semenjak itu terus ada gium, sholat sunat itu jumlahnya bebas, berapapun boleh. Karena as-sholat khairun maudu'un fa'aksir awakillah. Sholat itu sesuatu yang baik, bawaannya sudah baik. Fa'aksir awakillah, baik jumlahnya banyak maupun sedikit. Ya sudah, yang penting ikut aturan tadi. Motongnya per 2, atau per 4, atau langsung. Ya cuma yang langsung ini riwayatnya sedikit sekali, tapi memang nggak sampai batal. Misalnya sampean saya kita bedai, sampean sholat duhur tanpa tahiyat ula menurut ulama Syafi'iyah batal apa enggak? Enggak kan? Karena tahiyat ula statusnya sunat apa fardu? Sunat. Jika kalau ada tarawih 4 rakaat langsung salam ke darani batal ya tidak mungkin juga karena tahiyat ula itu sunat. Paham ya? Loh, betul kok ada keberatan. Iya, aku seroh kelakuanmu mesti. Padahal mau tak bedai, saiki wong sholat duhur, lali tahiyat ula, sholatnya sah enggak? Sah. Artinya tahiyat ula itu apa? Sunat. Terus sekarang kalau ada orang tarawih 4 rakaat tanpa tahiyatullah sah enggak? Sudah keberatan. Aku serah. Aku lah politik identitas semua. Tapi ini ilmu, kamu enggak boleh harus tunduk sama ilmu. Aku lah, kelakuanmu itu aku. Cuma kita latih ilmu itu enggak boleh dihalang-halangi. Tapi memang yang paling aman ya sholatul laili masna-masna dipotong per 2. Tapi ya enggak wajib-wajib banget. Karena tadi, makanya semenjak itu Imam Syafi'i ngendika, sing wajib mau ta'yinul fardhi, ta'yinus sunniyah. Kalau fardu harus dinyatakan fardu, kalau sunat. Tapi kalau ada di rakaat ada mesti. Karena tadi Abu Dar sholat itu tanpa ngerti jumlah rakaat. Lagi-lagi ini butuh riwayat. Jadi kalau suwun, pokoknya jenengan misalnya kepeksa ora sholat fardu lah, ora sholat apa sunat lah, tapi sholat fardu sing spesial. Kalau suwun sangat. Misalnya ditekbir sama sholat sunat lah, sholat fardu sing nopo spesial itu udah harus, misalnya sholatnya khusyuk itu udah harus, syukur-syukur khusyuk. Begini loh misalnya, tak contoh, awas kena keliru. Misalnya saya ini jarang sholat sunat, jujur saja saya itu jarang sholat sunat, karena saya masyhur, nggak boleh kamu tiru, saya ini masyhur itu sibuk kolban ya, karena saya memang ya sibuk. Sholat itu dipikir. Dan ini yang menjadikan orang min ahlil jannah. Misalnya gini, saya setelah sholat subuh, di hati saya hidup itu ya mau nunggu sholat duhur. Setelah saya duhur, di hati saya mau apa yang ngenteni sholat asar. Saya tidak pernah misalnya ngenteni kepengen sugih, mapan, enggak. Kepengen dihormati orang, enggak. Dan kalau kamu bisa gitu, itu berarti 24 jam kamu dianggap sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dikatakan oleh Ka'bul Akhbar. Di antara ciri umat Muhammad SAW adalah mereka setiap melakukan satu kebaikan itu yantaziru ukhra. Makanya ketika Ka'bul Akhbar ditanya Umar, apa sifat umatnya Muhammad yang ada di kitab-kitab Taurat? Mereka itu bena hasanataini qad qadoha wa bena hasanatin intadzoroha. Masyhur itu menggunakan hadis-hadis. Mereka adalah umat setelah melakukan satu hasanah menunggu hasanah yang lain. Sehingga ketika kita sholat subuh selesai, ya pikiran kita nunggu duhur selesai nunggu asar. Sehingga pas kita mati di antara itu status kita adalah fa'ilul zuhri muntadzirul asri, pelaku sholat duhur dan ngenteni. Nah kowe kan gak urip rawani mati ngono sugih kok mati aja kan ngono. Berarti kowe muntadzirul hina, penunggu sugih. Iku iso dipendem ning Gunung Lawu kena ngono terus. Kawi apa lawu? Kawi. Sing go sugih iku. Kawi. Kita tahu Hendrono. Berarti mukmin tenan ya. Alhamdulillah, berarti mukmin ya. Ya, jadi ke sholat duhur. Sehingga Allah ketika ngambil kita, status kita ini penunggu sholat. Napa? Penunggu sholat. Bina hasanatin qad qadaha wa bina hasanatin intadzara. Cirinya apa? Setelah adzan misalnya Allahu Akbar langsung alhamdulillah sing tak enteni teko. Karena lama, dia rindu sama Allah itu lama. Sehingga ketika dengar adzan langsung alhamdulillah. Lah nek kowe ora ngenteni kan gak alhamdulillah, adzan meneh lagi bar kok. Kuwi iku ora muntazir iku.
Mulane kula niku alhamdulillah, itu ilmunya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu termasuk ahli kitab yang riwayatnya diterima oleh ahli sunnah napa? Wal Jamaah. Makanya di tiba itu ada al-hadis sesani an Yasar bin Atha an Ka'bil Ahbar. Mulane kula niku agrape dhuwur seringe nggih ngopi, ape subuh nggih ngopi. Takoki bojo kula lagi jam 4 ngopi. Nggih gawe dhewe. Kula matur pengiran Gusti, kula niki ngenteni subuh. Wis ngopi. Jadi subuh itu seger bar ngopi. Wis bar subuh ya ngenteni dhuwur. Jadi aku mati kapan saja ora masalah. Pelaku sholat dan penunggu. Enggak. Gusti. Matilah Gusti tapi mun mapan mulai cilik. Marat. Mun penunggu sugih. Niku kesunatane dipendem ning gunung iki. Kau iya. Ya oke taware. Jadi khusyuk itu ndak harus pas sholatnya. Semua persiapan kita demi termasuk dahar. Masyhur itu Nabi ketikan. Idza wudi'atil asya wa hadaratil isya faqaddimil asya. Kula baleni malih nggih. Idza hadaratil asya. Nggih, wa uqim idza hadarat apa? Idza hiyat apa? Asya wa hadaratil isya faqaddimil apa? Asya. Kowe nak wis kadung disiapno mangan malam, kemudian ana adzan isya. Kamu harus makan dulu. Itu pun demi nenangno. Begitu juga takjil ning Ramadan, nganti disunatno takjil ben salate tenang. Jadi semua orientasi hidup kita, bahkan kita makan saja demi nenangno. Berarti kan kamu menjadikan sholat ini al-maqsudul a'zam, tujuan utama. Meskipun kayak pas sholat mungkin standar-standar saja. Tapi kan 24 jam otakmu itu berkecamuk ambek. Misalnya lagi ketiga misalnya begini. Saya misalnya kan sering pergi. Setidaknya gue sarong, jagani nak menawa najis ning dalan iso apa sholat. Lah iki go sarong ngalor ngidul senajan to kok salate ya standar wae, tapi go salor ngalor ngidul itu pangeran yo ngapresiasi. Mbok demi enak menawa ana najise salat. Aja kok lunga plang-plang gak go salin bareng ning terminal Semarang. Ngono iku aku ora bolak-balik terminal Semarang wis potensi najisnya tinggi pun nek saiki dibangun. Udah jare kanca-kancaku dhisik, "Alah gue ora usah salat iki hormati waktu." Lah kok baleni padha wae. Mosok ada santri sing beli-beli ku pas salat apa? Hormati waktu jare alasane rugi kok wajib balik. Coba banyak orang Islam nak lunga iku nggawa sarung, nggawa klambi sitok. Senajan to nak salat biasa-biasa wae, tapi sarung mbek klambi digowe tang-eteng demi njagani kok nak najis iso. Allah kok gak haru. Oh haru sekali. Pemene sing lunga nggawa mobil iki Fuad. Nggawa sarung salin terus nggawa aqua. Kulo cek sering ora wong saleh-saleh nggawa aqua sing gede nganti telu. Jagani kok nak dakholati salat ning gone pedalaman tetep iso. Kulo sering nderekno kiai alim, dia wudu nganti aqua. Mergo jagani iso. Kayak gini kan orientasinya semuanya untuk sholat. Lah ngene iki misale salate biasalah tetap spesial karena semua perbekalan demi untuk paham ya. Jadi saya ulang lagi, jadi khusyuk sholat itu bentuknya ndak harus pas sholat khusyuk. Yaitu bagus, syukur-syukur seperti itu. Buktinya Allah menilai orang munafik juga termasuk cara ngadepi sholat. Itu disebut wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika sholat sampai berangkat dene aras-arasen iku wis dianggap munafik. Berarti pra sholat juga dihitung. Berarti sama, kita kok ape sholat tenanan berarti dihitung mukmin. Mergo ape sholat tenanan. Wong munafik ape sholat kusala rasa. Lan kula suwun dilatih lah nak lunga iku yang gawa sarung. Setidaknya bayangno sholat iku. Bayangno terburuk pakaian kita nanti najis di jalan tetap bisa napa? Nah, tapi aja krono was-was. Berbar lunga ning bis ganti ngono entekno sarung iku. Iku ya ana sing ngono. Nek debu suwanti, nek debu ganti nganti lungane iku nggo sak kerdus sarung. Nek iku ora khusus was-was. Ya Allah kula roh kanca kula was-was ya Allah. Sedina ngubah sarung 7. Sampai bingung dene ngadepi kula. Jenengan ora tau salin sarung amel salat ben aku wis ngerti nek pangeran nampa. Lah kok ngerti Gus? Saya pengiran karuan dawuh anak indadoni abdi bi mantep ditampa ya ditampa. Lah mantep ora paling ya ora. Sesuk dene iki. Wah asmane Gus. Asmane piye ku hadis sok. Yo khusuk tapi balul lho. Hadis sok ae. Ya eling-eling ya dadi kama anal beta la yakum ila niki kan bulan Muharram wis pokoke kenangan kula mulang nerangno napa salat sampai Rasulullah itu gak ikhlas nak sare ning kuburan lama-lama mau demi apa nang salat niku wonten teng Fathul Bari.
Pagi mamudin iku sarana apa mamudin iku ila kecuali kelan salat kama anal beda. Kaya dene sak temene omah layak umur aja meneng apa mak ila alamuti kecuali ngatasé cagak-cagak itu. Baya mengkote salat tahqiqun nyatakno rububiyati maring sifat kemaulane manusa. Wa ada lan nekani hakiki rububiyati maring hak kepengerane Allah. La wajam ibadati utai sakabehane kabeh ibadah wudu ya demi salat. Kowe mergawe tuku klambi ya ben kena dienggo salat. Engko kowe kelar mangan ya ben iso salat. Wa jamul ibadat iku kabeh wasail iku mok lantaran ila tahqiqi sirriha maring nahqiqno mujudno tenan sesuai hakikat rahasiane napa salat. Alhamdulillahil alamin wa mablaghahu alhamdulillahil wa mablagha ridha zinatal arsh alhamdulillahil alamin wa mablagha ridha zinatal arsh. Bisa paling nggak rekor. Ini. Oh, sampai